Kutukan siluman ular, teror mengancam desa. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki bukit, kehidupan berjalan tenang dan damai, meskipun ada reruntuhan kerajaan kuno yang menyisakan puing-puing sejarah di kejauhan. Para penduduk desa bekerja sebagai petani dan pengrajin, hidup dari alam yang mengelilingi mereka. Desa ini tampak tak tersentuh oleh hiruk-pikuk dunia modern. Sepintas, segala sesuatu tampak normal. Namun, ada sesuatu yang ganjil yang menyelimuti desa, sesuatu yang hanya dirasakan saat malam tiba. Beberapa keluarga di desa itu merupakan keturunan jauh dari keluarga kerajaan yang dulunya memerintah daerah tersebut. Mereka hidup sederhana, tak banyak yang tahu tentang asal-usul mereka, bahkan mereka sendiri tak sepenuhnya sadar akan kutukan yang mengintai. Namun, bagi beberapa keturunan ini, setiap kali bulan purnama tiba, mereka merasakan perubahan yang tak dapat dijelaskan. Di desa itu, hidup seorang lelaki bernama Putra. Ia adalah seorang pemuda berusia 25 tahun, tampak sehat dan kuat. Di siang hari, dia adalah seorang pengrajin kayu yang terampil, sangat dicintai oleh masyarakat desa. Namun, setiap kali bulan purnama muncul, tubuhnya mulai terasa berat, kulitnya terasa gatal, dan matanya berubah menjadi kekuningan. Dia mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Malam itu, ia terbangun dengan kulit yang bersisik, tubuhnya membesar, dan naluri seekor ular yang membara dalam dirinya. Juga ada Ayu, seorang wanita muda yang terlihat lembut dan pendiam, memiliki wajah cantik namun sering terlihat murung. Ia bekerja sebagai penyulam di siang hari, tapi malam purnama adalah waktu yang ia takuti. Saat bulan purnama semakin mendekat, perubahan pada keturunan yang terkutuk mulai terjadi secara perlahan dan bertahap. Pada siang hari, semuanya tampak biasa, penduduk desa menjalani kehidupan mereka tanpa mengetahui bahaya yang mengintai di malam hari. Namun, bagi Putra dan Ayu, setiap detik menuju malam purnama terasa seperti penderitaan yang tak terelakkan. Putra, yang biasanya sangat bertenaga saat bekerja di bengkel kayunya, mulai merasakan keanehan. Tubuhnya terasa lebih berat dari biasanya, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya ke tanah. Pada awalnya, ia mencoba mengabaikannya. Ia pikir hanya kelelahan biasa setelah seharian bekerja. Namun, di cermin kecil di bengkelnya, matanya mulai berubah perlahan. Putih matanya memudar, dan pupilnya mulai menyempit menjadi bentuk yang menyerupai mata reptil. Warna kuning tajam menggantikan warna coklat alami matanya, memberikan pandangan yang dingin dan tidak manusiawi. Setiap kali ia berkedip, bayangan ular tampak memantul di balik sorot matanya. Ayu mengalami hal serupa. Saat ia duduk menyulam di rumahnya, tangannya mulai terasa kaku dan aneh. Setiap gerakan yang ia lakukan semakin terasa tidak wajar. Jari-jarinya yang dulu lincah dan lentur kini mulai kaku seperti sisik kasar yang muncul di permukaan kulitnya. Matanya, seperti halnya Putra, berubah menjadi kuning mencolok. Ia merasa tubuhnya menggeliat secara spontan, dan lidahnya terkadang menjulur keluar tanpa sengaja, seperti ular yang merasakan udara di sekitarnya. Ayu mulai menyadari bahwa perubahannya semakin tak terbendung. Saat malam semakin mendekat, perubahan itu semakin intens. Pada jam-jam senja, tubuh mereka mulai menunjukkan tanda-tanda transformasi yang lebih parah. Kulit di punggung mereka terasa mengencang, bersisik dan keras saat disentuh. Jari-jari mereka mulai memanjang dan mengecil, membentuk cakar-cakar tajam yang menyerupai kaki reptil. Tulang-tulang di tubuh mereka berderak, seperti sedang beradaptasi dengan bentuk tubuh baru yang sedang tumbuh. Di malam hari, ketika bulan purnama mulai terbit, perubahan ini mencapai puncaknya. Tubuh mereka mulai sepenuhnya menyerupai ular. Ekor panjang mulai tumbuh dari pangkal punggung mereka, menggantikan kaki manusia mereka. Kulit mereka kini dipenuhi oleh sisik-sisik tebal berwarna hijau kecoklatan yang memantulkan sinar bulan dengan dingin. Putra dan Ayu, yang pada siang hari tampak seperti manusia biasa, kini telah sepenuhnya berubah menjadi makhluk ular besar yang mengerikan. Saat transformasi terjadi, naluri manusia mereka perlahan memudar. Pikiran mereka dipenuhi oleh insting liar yang tak terkendali. Mereka mulai merasakan dorongan kuat untuk berburu, untuk mencari mangsa, dan untuk bergerak dengan cepat dan licin di tanah seperti ular. Putra, yang pada awalnya berusaha melawan perubahan itu, kini kehilangan kendali sepenuhnya. Ia merayap keluar dari rumahnya, matanya memancarkan cahaya kuning yang tajam saat ia mengamati desa dengan kelaparan yang baru ditemukan.
Lidahnya terus menjulur, merasakan getaran di udara, mencari korban. Ayu, yang biasanya pendiam dan lembut, juga merasakan dorongan yang sama. Dia bergerak dengan gesit, ekor panjangnya membelah tanah saat dia merayap keluar rumahnya. Ia tak lagi merasa takut, hanya ada naluri yang membawanya untuk berburu. Di bawah sinar bulan purnama, dua sosok ular besar ini tak lagi mengenal belas kasihan, hanya tersisa keinginan untuk menguasai malam. Penduduk desa, yang tidak menyadari bahwa beberapa di antara mereka adalah keturunan yang terkutuk, mulai merasakan kengerian yang datang setiap bulan purnama. Hewan ternak mereka menghilang secara misterius, dan beberapa penduduk melaporkan melihat bayangan besar bergerak cepat di antara pepohonan dan reruntuhan. Suara desisan aneh terdengar di malam hari, membuat suasana desa yang biasanya damai berubah menjadi penuh ketakutan. Mereka tidak tahu bahwa makhluk-makhluk yang meneror desa itu adalah keturunan kerajaan yang dulu melindungi tanah mereka. Malam itu, teror semakin mendekat. Putra dan Ayu, yang kini sepenuhnya terjebak dalam bentuk ular, mulai menyerang desa. Mereka merayap dengan cepat di antara rumah-rumah penduduk, mencari sesuatu untuk memuaskan insting liar mereka. Namun, meskipun tubuh mereka telah berubah, jauh di dalam diri mereka, sisa-sisa kemanusiaan masih ada, mereka merasa ada sesuatu yang salah, tetapi mereka tak bisa menghentikan diri mereka sendiri. Ketika fajar mulai menyingsing, perubahan itu perlahan mereda. Tubuh Putra dan Ayu kembali ke bentuk manusia mereka, tetapi mereka merasa hancur. Mereka bangun di tempat-tempat asing, di tengah hutan atau di tepi desa, dengan tubuh penuh luka dan sisa-sisa dari serangan yang telah mereka lakukan. Kesadaran bahwa mereka telah kehilangan kendali atas diri mereka semakin membuat mereka takut akan apa yang terjadi di malam-malam purnama berikutnya. Kutukan ini, yang diwariskan dari leluhur mereka, kini telah sepenuhnya membangkitkan teror baru di desa yang tenang ini. Mereka kini tahu bahwa perubahan ini hanya akan semakin parah, dan jika mereka tidak menemukan cara untuk menghentikannya, bukan hanya diri mereka yang akan hancur, tapi seluruh desa akan berada dalam bahaya. Pada bulan purnama berikutnya, bulan bersinar penuh di langit, memancarkan cahaya perak yang menyinari desa di sekitar reruntuhan kerajaan kuno. Di tengah sunyi yang mencekam, terdengar suara berderak dari dalam hutan, diikuti oleh desisan panjang yang memecah keheningan malam. Salah satu keturunan kerajaan yang terkutuk, Putra, mulai merasakan naluri kutukannya membangkitkan kekuatan yang selama ini terpendam. Tubuhnya bergetar dan berubah dengan cepat. Sisik-sisik tebal yang bersinar dalam cahaya bulan mulai tumbuh di kulitnya, dan tubuhnya memanjang menjadi ular besar dengan kepala yang menjulang tinggi. Matanya berkilat kuning, tatapan tajam yang penuh kebencian dan lapar. Putra, dalam keadaan setengah sadar, hanya memiliki satu tujuan, meneror desa. Dengan gerakan cepat dan licin, tubuh ular besar itu meluncur keluar dari hutan, menyusuri jalan setapak menuju desa. Setiap gerakannya menciptakan getaran di tanah, dan suara ranting patah terdengar di belakangnya. Desisannya yang panjang dan menakutkan menggema di udara, membuat para hewan ternak di desa menjadi gelisah dan ketakutan. Naluri binatangnya yang haus darah mengarahkannya ke salah satu rumah di pinggiran desa. Rumah pertama yang diserang adalah milik seorang petani tua. Putra, yang sudah sepenuhnya dalam bentuk ular, menghancurkan pagar kayu yang mengelilingi rumah dengan ekornya yang kuat. Suara keras itu membangunkan penduduk rumah, yang hanya bisa melihat bayangan hitam raksasa di balik tirai. Sebelum mereka sempat bereaksi, ular besar itu menerobos pintu rumah dengan mudah. Mata kuning menyala Putra mengintai dari celah pintu yang hancur, sementara lidah bercabangnya menjulur panjang, merasakan bau ketakutan dari keluarga petani tersebut. Dalam sekejap, rumah itu hancur berantakan. Perabotan di dalamnya tersapu oleh ekor kuat ular besar, dinding-dinding kayu retak, dan atap roboh. Hewan ternak di kandang yang berdekatan dengan rumah berlarian ketakutan, tetapi tak banyak yang bisa melarikan diri dari serangan mematikan itu. Putra dengan cepat memburu mereka, melilit tubuhnya di sekitar kambing-kambing itu, menghancurkan tulang-tulang mereka dengan kekuatan besar sebelum menelannya satu persatu. Setiap gerakan dipenuhi oleh keganasan yang tidak bisa dikendalikan, menandakan awal teror yang akan menimpa desa. Keesokan harinya, penduduk desa mulai menemukan sisa-sisa kehancuran. Rumah petani itu tinggal reruntuhan, perabotan yang berserakan, dan hewan ternak yang hilang atau ditemukan dalam kondisi mengerikan.
Desas-desus mulai menyebar dengan cepat. Warga desa berbicara tentang penampakan ular raksasa yang menghancurkan rumah dan membunuh hewan ternak. Orang-orang mulai khawatir dan ketakutan, terutama karena tidak ada penjelasan logis yang dapat menjelaskan teror yang mereka alami. Seorang warga desa yang tinggal tak jauh dari lokasi serangan, seorang wanita tua bernama Niketut, mengaku mendengar suara desisan keras di tengah malam. Suara itu sangat menyeramkan, seperti sesuatu yang besar sedang mengintai, katanya dengan gemetar saat ia berkumpul dengan tetangganya di balai desa. Aku yakin itu bukan hewan biasa. Ini seperti cerita-cerita lama yang diceritakan para leluhur kita. Beberapa penduduk desa mulai menghubungkan kejadian ini dengan legenda kuno yang telah lama dilupakan, tentang kutukan ular yang menimpa keturunan keluarga kerajaan yang dahulu pernah berkuasa di tanah ini. Banyak yang percaya bahwa penampakan ular raksasa adalah tanda bahwa kutukan tersebut kini telah bangkit kembali, membawa malapetaka bagi mereka semua. Para pemuda desa, yang awalnya skeptis, mulai membentuk kelompok-kelompok penjaga malam. Mereka bersenjata dengan obor dan tongkat, mencoba berjaga-jaga untuk melindungi keluarga mereka dari serangan makhluk mengerikan itu. Namun, di dalam hati mereka, ketakutan terus tumbuh. Tak ada yang tahu kapan atau dari mana ular itu akan datang lagi, dan mereka merasa tidak berdaya menghadapi teror yang tak kasat mata. Malam berikutnya, desa yang biasanya tenang berubah menjadi lautan ketakutan. Tak ada yang berani keluar dari rumah setelah gelap. Setiap suara angin, ranting patah, atau derak tanah dianggap sebagai tanda kemunculan kembali ular raksasa. Orang tua mulai memberi nasihat kepada anak-anak mereka untuk tidak keluar saat bulan purnama, mengingatkan mereka akan cerita-cerita lama tentang ular penjaga kutukan. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang makhluk ular dan kutukan kerajaan tersebar semakin luas. Orang-orang mulai melihat tanda-tanda aneh di sekitar desa. Beberapa penduduk melaporkan melihat bayangan besar bergerak di sekitar reruntuhan kerajaan saat malam hari. Seseorang mengklaim bahwa ia mendengar desisan ular yang panjang di tengah malam, sementara yang lain menemukan jejak besar di tanah yang tidak bisa dijelaskan. Kekhawatiran meningkat saat hewan ternak hilang secara misterius dari kandang, dan penduduk desa mulai mengunci pintu mereka lebih awal setiap malam. Mereka menyalakan obor di luar rumah, berharap api bisa mengusir makhluk yang mungkin bersembunyi di kegelapan. Di antara penduduk, desas-desus mulai berkembang tentang siapa yang mungkin keturunan kerajaan terkutuk itu. Beberapa keluarga yang dikenal memiliki garis keturunan bangsawan mulai dicurigai. Orang-orang mulai berhati-hati, mengamati dengan cemas setiap gerakan tetangga mereka, takut jika salah satu dari mereka berubah menjadi makhluk yang diteror dalam legenda. Semakin lama, ketakutan berubah menjadi ketegangan. Penduduk desa yang awalnya hidup dalam damai kini mulai mencurigai satu sama lain. Beberapa keluarga dengan garis keturunan bangsawan merasa terasing, dicurigai oleh tetangga-tetangga mereka. Ketegangan di desa terasa di mana-mana, setiap percakapan di warung kopi, di pasar, atau di balai desa berisi diskusi tentang makhluk ular dan kutukan. Kepala desa, Pak Burhan, merasa semakin sulit untuk mengendalikan situasi. Kita tidak bisa saling mencurigai tanpa bukti, katanya dengan tegas saat rapat desa. Namun, rasa takut telah menembus hati banyak penduduk, dan sulit bagi mereka untuk tetap rasional. Sementara ketegangan di desa semakin memuncak, Budi, sejarawan muda yang sedang meneliti sejarah kerajaan kuno, mulai menemukan petunjuk penting. Di perpustakaan desa yang terabaikan, dan hampir tidak pernah dikunjungi siapapun ditemukan sebuah manuskrip kuno yang tersembunyi di sudut paling dalam perpustakaan. Gulungan naskah tua itu tampak rapuh, dengan tulisan-tulisan yang hampir sulit dibaca. Dengan hati-hati, Budi membuka gulungan tersebut dan mulai membaca. Di dalamnya tertulis kisah tentang sang ratu dari kerajaan kuno, yang pada saat itu berada di ambang kehancuran karena serangan musuh. Teks itu menjelaskan bagaimana sang ratu, dalam keputusasaan, membuat perjanjian dengan roh ular yang tinggal di kuil kuno. Sang ratu meminta kekuatan untuk melindungi kerajaannya, dan roh ular itu memberinya kekuatan, tetapi dengan harga yang sangat mahal, kutukan bagi keturunannya. Ketika Budi membaca lebih jauh, ia menemukan detail yang mengerikan tentang kutukan tersebut. Setiap keturunan sang ratu akan berubah menjadi makhluk setengah manusia setengah ular pada malam purnama. Budi berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Ini, lebih dari sekadar legenda,
gumamnya pada dirinya sendiri. Ini nyata, dan masih terjadi. Di akhir catatan itu, tertulis bahwa keturunan keluarga kerajaan yang terkutuk masih hidup di antara masyarakat, tanpa mengetahui bahwa mereka membawa beban kutukan mengerikan itu. Penemuan ini mengguncang pikiran Budi. Jika catatan ini benar, maka keturunan kerajaan yang terkutuk masih hidup di desa ini, berubah menjadi ular setiap bulan purnama. Budi bertanya-tanya, siapa di antara penduduk yang bisa menjadi keturunan sang ratu? Apakah mereka menyadari apa yang terjadi pada diri mereka? Dan yang paling penting, apakah ada cara untuk menghentikan kutukan ini? Budi memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia mulai menggali sejarah keluarga-keluarga di desa, terutama mereka yang memiliki garis keturunan bangsawan. Ia menemukan beberapa nama keluarga yang tampaknya memiliki hubungan dengan kerajaan yang hancur ratusan tahun lalu. Setiap malam, Budi menyelidiki lebih dalam, mencatat setiap petunjuk yang bisa membawanya lebih dekat kepada kebenaran. Namun, semakin dalam ia menyelidiki, semakin banyak pertanyaan yang muncul di benaknya. Bagaimana kutukan ini bisa bertahan selama ratusan tahun? Apa sebenarnya kekuatan roh ular yang menyebabkan kutukan ini? Dan, yang paling mendesak, apakah ada cara untuk mengakhiri kutukan ini sebelum desa kembali diteror oleh makhluk-makhluk yang semakin berbahaya? Di tengah penyelidikannya, Budi mulai merasakan bahwa waktunya semakin sedikit. Malam purnama berikutnya hanya tinggal beberapa hari lagi, dan ia tahu bahwa keturunan kerajaan yang terkutuk akan kembali berubah. Serangan terhadap desa akan semakin parah, dan semakin sulit untuk dihentikan. Saat ia menggali lebih jauh, Budi juga menemukan petunjuk bahwa kutukan ini tidak hanya menghancurkan kehidupan keturunan kerajaan, tetapi juga akan merambat ke seluruh desa jika tidak dihentikan. Kutukan ini memiliki sifat yang semakin kuat dari generasi ke generasi, dan jika dibiarkan, desa ini bisa lenyap dalam kekacauan dan ketakutan. Dengan catatan kuno di tangannya, Budi bertekad untuk menemukan cara menghentikan kutukan tersebut. Ia tahu bahwa jalan yang dihadapinya penuh bahaya, tetapi ia tidak bisa kembali. Kebenaran harus terungkap, dan kutukan ini harus dihentikan sebelum terlambat. Ketika malam purnama semakin dekat, ketakutan di desa mencapai puncaknya. Beberapa warga, dipimpin oleh seorang pria pemberani bernama Pak Gatra, mulai merencanakan langkah-langkah impulsif untuk melindungi diri. Mereka meyakini bahwa jika mereka bisa menemukan siapa yang terkutuk di antara mereka, mereka bisa menghentikan teror ini. Dengan obor dan senjata seadanya, mereka bersiap untuk berjaga di sekitar desa, berharap bisa menangkap atau mengusir makhluk ular yang diyakini membawa malapetaka. Malam purnama tiba, dan seperti yang diperkirakan, salah satu keturunan kerajaan yakni Putra, mulai menunjukkan tanda-tanda kutukan. Mata Putra mulai berubah menjadi kuning, dan kulitnya terasa dingin. Di dalam tubuhnya, naluri ular perlahan mengambil alih. Meskipun Putra berusaha melawan kutukan itu, tubuhnya terus berubah. Saat malam semakin larut, ia tidak lagi bisa mengendalikan dirinya dan sepenuhnya berubah menjadi ular besar yang dipenuhi kekuatan liar. Ketika penduduk desa mendengar suara gemuruh di luar, mereka bergegas ke arah suara tersebut, meyakini bahwa ini adalah makhluk ular yang selama ini meneror mereka. Dengan obor di tangan, mereka menemukan Putra dalam wujud ularnya. Warga desa, yang dipenuhi rasa takut dan marah, segera menyerang tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mengira Putra adalah ancaman yang harus segera dilenyapkan. Pak Gatra, yang memimpin kelompok tersebut, melontarkan tuduhan kepada Putra yang saat itu setengah sadar dalam wujud ularnya. "Ini ulahmu, bukan? Kau yang membawa malapetaka pada desa ini," teriaknya, matanya dipenuhi ketakutan dan amarah. Warga desa, dalam keadaan panik, mulai mengepung Putra, siap menyerangnya dengan senjata mereka. Namun, saat serangan pertama dilancarkan, Putra, yang masih tersisa kesadaran manusianya, menjerit dalam hati. Ia tidak ingin menyakiti siapapun, tetapi kutukan membuatnya kehilangan kendali. Dalam wujud ularnya, naluri untuk bertahan hidup dan melindungi diri memicu serangan balasan. Dengan sekali ayunan ekornya, ia menghempaskan beberapa warga yang mendekat, menyebabkan kepanikan dan kekacauan semakin membesar. Situasi semakin mencekam. Warga yang awalnya hanya dipenuhi rasa takut, kini berubah menjadi kemarahan yang tak terkendali. Mereka mulai menyerang lebih ganas, tidak lagi melihat Putra sebagai manusia,
melainkan sebagai monster yang harus dimusnahkan. Sementara itu, putra hanya bisa bertahan dengan cara yang sama, berusaha menghindari kematian di tangan orang-orang yang dulu ia kenal. Di tengah konfrontasi yang semakin brutal, Budi, si sejarawan muda, tiba di tempat kejadian. Dia berusaha menghentikan warga desa dan menjelaskan bahwa ini bukanlah kesalahan putra. Berhenti, kalian tidak mengerti, dia bukan musuh kita, ini semua karena kutukan lama yang harus kita hentikan. Serunya, namun, kata-kata Budi tenggelam di tengah kekacauan, dan hanya segelintir orang yang berhenti untuk mendengarnya. Budi tahu bahwa jika mereka terus menyerang, putra mungkin tidak bisa bertahan. Namun, dia juga tahu bahwa putra akan menjadi lebih berbahaya jika kutukan terus mengambil alih. Dia harus menemukan cara untuk menyelesaikan situasi ini sebelum desa benar-benar hancur oleh kekuatan kutukan yang tidak terkendali. Dengan penuh tekad, Budi berlari mendekati putra, mencoba mengalihkan perhatian warga. Dia bukan musuh. Kalian salah paham. Teriaknya lagi, kali ini lebih keras dan penuh keberanian. Meski beberapa warga mulai ragu, yang lainnya tetap dipenuhi oleh ketakutan dan kemarahan. Pertarungan sengit terus berlangsung, dan semakin lama semakin sulit untuk menghentikannya. Di akhir malam yang penuh kekacauan ini, putra berhasil melarikan diri ke dalam hutan, terluka dan kehilangan kendali atas dirinya. Namun, dia tahu bahwa kutukan ini tidak bisa dihindari, dan jika tidak segera dihentikan, desa akan terus dihantui oleh makhluk yang selama ini mereka anggap legenda.